Heyo, balik lagi sama Niko. Lanjut kita bahas soal SNK Astronomi tahun 2025. Kita ke nomor 21 tentang bintang di meridian. Seorang pengamat mengobservasi dua bintang. Jika kedua bintang tersebut mencapai meridian secara bersamaan, maka ada deklinasi, asensio rekta, sudut jam, azimut, sama altitude ya. Istilah-istilah ini nih. Kita akan bahas satu persatu, ini terkait dengan koordinat langit. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, seperti biasa, bagi kalian yang mau dapetin konten eksklusif dari Udaniko, join membership-nya aja ya. Kayak nomor sebelumnya sih, koordinat itu kan nunjukin titik. Kita familiar dengan Cartesius, misalnya 4,3 seperti ini. Kita juga familiar dengan koordinat geografis, dengan latitude alias lintang, dan juga longitude alias bujur. Misal lokasi ini, berarti berapa derajat lintang utara, berapa derajat bujur barat atau bujur timur, kayak gitu-gitulah. Lalu langit juga seperti itu, tapi punya banyak versi koordinatnya yang patokannya masing-masing. Yang pertama adalah ekuatorial. Seperti kata dasarnya, ekuatorial, ekuator. Ekuator itu khatulistiwa. Ini patokannya adalah khatulistiwanya bumi yang diperpanjang jadi khatulistiwa langit. Nanti koordinatnya adalah right ascension atau asensio rekta dan deklinasi. Nah, yang mana yang asensio rekta, yang mana deklinasi, kita pelajari pakai simulator yang ini. Nah, seperti biasa, simulator-simulator yang banyak udah Niko pakai, terutama di nomor ini, itu tersedia bagi teman-teman member Black Hole ya. Kayak ini aja sih sebetulnya, kayak lintang dan bujur. Jadi khatulistiwanya ini, nanti ada khatulistiwa langit, diperpanjang jadi khatulistiwa langit. Kutub utara selatan bumi jadi kutub utara selatannya langit. Oke. Terus ini zero hour circle-nya dan ekliptikanya. Nah, deklinasi sama asensio rekta ini kayak lintang dan bujur aja sebetulnya. Deklinasi itu kayak lintang, utara dan selatannya, derajat juga dia. Jadi dari 0 sampai 90 derajat, utara maupun selatan. Kalau selatan nanti negatif ya dia. Terus kalau asensio rekta, nah ini seperti bujur saja. Tapi dia bukan barat dan timur, tapi dalam satuan jam karena putaran bumi. Jadi satu putaran adalah 24 jam. Nah, patokan nolnya adalah di titik ini nih, titik zero hour kalau boleh dibilang di sini ya. 0H-nya ini adalah titik potong antara khatulistiwa langit dengan ekliptika. Nah, yang ungu ini adalah ekliptika, lintasannya matahari sepanjang tahun. Oke. Jadi kalau bintangnya nih udah Niko hilangin aja kali ya. Nah, biar lebih jelas. Jadi kalau bintangnya makin ke selatan berarti deklinasinya makin kecil, ke utara berarti deklinasinya makin gede gitu aja. Terus kalau RA, right ascension berarti makin ke timur, berarti makin gede jamnya. Ting, balik ke sini berarti udah mendekati 24 jam. Gitu ya. Titik nolnya ada di sini. Oke? So singkatnya kayak gini tadi, asensio rekta itu mirip bujur. Dia patokannya ekuator dan deklinasi itu seperti lintang. Lintang utara, lintang selatan kayak gitulah. Derajat juga 0 sampai 90. Terus koordinat lain yang kita perlu bahas adalah koordinat horizon. Horizon itu kan batas penglihatan seperti itu. Nah, nanti ada beberapa istilah yang kita harus pelajari dulu terkait dengan koordinat horizon ini. Nah, di koordinat horizon ini, bujurnya itu namanya adalah azimut, AZ. Terus yang vertikalnya alias lintang namanya adalah altitude alias ketinggian atau elevasi. Jadi azimuth and altitude. Kadang orang nyingkat AZ ALT gitu ya. Nah, untuk mempermudahnya, Daniko pakai simulator yang ini. Nah, ada beberapa istilah lain sebetulnya yang perlu Daniko kenalin. Yang pertama zenith. Zenith ini adalah titik tepat di atas kepalanya pengamat itu sendiri. Terus lawannya adalah titik nadir yang tepat di bawah kakinya pengamat. Lalu ada namanya horizon plane, ini bidang horizon, bidang inilah penglihatan kita. Lalu ada meridian, nah ini kuncinya.
Meridian itu adalah garis yang menghubungkan antara titik selatan, zenith, utara, dan nadir. Jadi kayak membentuk lingkaran, gimana ngelihatnya ya? Nah kayak gini nih, ngebentuk lingkaran kayak gini, utara selatan. Oke, kalau diputar nih, nah kayak gini biasanya kita lihat ya. Jadi dia meridian ini membagi wilayah menjadi wilayah timur dan wilayah barat. Pertama altitude, altitude itu ketinggiannya. Kalau nol berarti ya tepat di samping. Kalau negatif ya berarti di bawah kita, nggak kelihatan dia bintangnya. Kalau naik lagi sampai ke atas, nah berarti 90 derajat tepat di atas kepala kita. 45 derajat sudutnya itu yang sini. Sit, sit, miring ini. Nah, ini 48 misalnya. Dari bintang ke orangnya ke horizon. Gitu ya. Altitude, easy. Nah, azimuth adalah kayak apa ya? Kayak bujurnya sih. Kayak bujur. Jadi, azimuth 0 itu berarti dia lagi di titik utara. Nah, patokannya tadi meridian tadi. Meridian yang titiknya utara. Makanya, kalau titik timur itu berarti dia 90 derajat. Jadi kalau ada koordinat bintang atau benda langit apapun yang koordinatnya lagi di 90 derajat azimutnya, oh berarti dia lagi ada di sebelah timur. Terus kalau ke selatan berarti 180, ke barat berarti 270 dan kembali lagi ke utara. Gitu ya. Azimut dan altitude beserta meridian tadi, karena nanti di soal juga ada meridian tuh. Nah, mempertegas tentang meridian tadi, jadi kalau benda langit itu pas di titik meridian, itu berarti dia ada di titik tertinggi objek itu dalam pengamatan. Atau istilah lainnya kulminasi. Nah, pernah dengar kata kulminasi nggak ya? Kulminasi, puncak atau ketinggian. Jadi kalau lintasannya bendanya sampai di meridian, berarti itu titik tertingginya, paling tingginya. Oke? Nah, terus ada satu istilah lagi yang perlu kita pelajari, namanya adalah hour angle. Karena ada juga di pilihan tadi hour angle ya. Nah, kita pelajari hour angle dari simulator yang ini. Hmm, ini tuh koordinat horizon kan ya. Jadi pengamatnya yang jadi patokannya. Kalau tadi ekuatorial bumi yang jadi pusat tengah-tengahnya. Kalau horizon berarti orangnya, pengamatnya. Makanya orang di lokasi yang berbeda, bentuk eh, observasinya juga beda-beda. Misal nih latitude, latitude itu kan tadi lintang lokasi orangnya ya. Misal dia di Katulistiwa berarti latitudenya sekitaran 0. Anggaplah 0 ya gitu ya. Nah, anggaplah kurang lebih 0. Maka ketika orang yang berada di Katulistiwa mengamat model seperti ini, maka sudut yang dibentuk juga 0 seperti ini. Kalau latitudenya naik, ya naik juga sudut yang di sininya nih. Set, set, gitu. Kalau dia di kutub utara, wah, makanya bintangnya kayak gini nih. Posisinya, orbitnya jadi model seperti ini. Dan sebaliknya, kalau dia di negatif, wilayah lintang selatan, maka wilayah selatan yang naik. Gitu. Oke? Tapi ini nggak, apa ya, nggak pengaruh langsung di soal tadi sih. Tapi sekarang udah aku bahas aja, biar sekalian. Tadi kita udah familiar dengan right ascension dan declination. Betul? So, deklinasi adalah lintangnya, utara dan selatannya, ini derajat. Right ascension adalah bujurnya. Mau berapa derajat tadi? Ini tadi. Sering, sering, sering. Dari ekliptika ya. Dari titik ekliptika ke arah timur. Berapa jam nanti dia balik lagi ke sini. Gitu ya. Nah, satu lagi. Ada yang namanya sidereal time. Ini, sidereal time ini. Nah, sidereal time ini nunjukin seberapa right ascension yang ada di meridian. Yang meridian itu yang biru ini ya. Nih, meridian itu yang biru. Tadi yang utara, selatan tadi. Lingkaran yang utara, selatan sama di zenith, titik kepalanya. Nah, kalau kita sidereal time-nya kita geser-geser, ini juga ikut geser-geser ya. Nah, ada istilahnya namanya hour angle. Nah, yang ini hour angle. Hour angle tuh nunjukin apa ya, gampangnya ya. Seberapa lama ini ya, objek itu ngelewatin meridian. Bagian ini emang agak susah untuk dipahami ya. Perlu abstraksi yang cukup oke. I'll try my best ya.
Tadi kan yang ini adalah right ascension-nya ya. Misalnya 4 tadi. Lalu sidereal time-nya itu yang ini tadi. Selisih jarak antara biru sama kuning. Nah, gitu nah. Oke, yang ini. Lalu hour angle-nya adalah yang ini. Jadi, misal nih right ascension-nya 4, sidereal time-nya adalah 1, maka hour angle-nya tinggal dikurang. Sidereal time-nya dikurang right ascension. Misalnya 1 tadi, kurang 4, berarti minus 3. Nah, maknanya apa? Angka hour angle itu maknanya apa? Kayak gini nih. Misal nih, angkanya adalah 0 deh. 0 itu berarti objeknya ada di meridian. Lalu misal hour angle-nya adalah min 2. Satunya jam ya. Nah, min 2 itu maksudnya adalah objek tadi 2 jam lagi akan nyampe meridian. Gitu, masih kurang 2 jam lagi untuk nyampe meridian. Terus kalau misalnya plus 3, berarti objek itu udah ngelewatin meridian 3 jam yang lalu. Nah, kayak gitu. Tentu arah putarannya dari timur ke barat ya. Nah, gitu tuh kaitannya dengan hour angle atau sudut jam. Oke? So, sekali lagi, hour angle bisa kita hitung dengan LST, local sidereal time-nya, kita kurang dengan right ascension atau RA-nya. Nah, kita kembali ke soal. Wah, banyak sekali nih. Yang pertama, deklinasinya sama. Oke, kita buktiin pakai simulator yang ini aja. Misal kita pengamatnya, terserah sih mau di mana, di Indonesia aja misalnya. Berarti kayak gini bentuknya. Kalau di, I don't know, Jepang misalnya, berarti agak nih miring naik ke utara sesuai dengan lintangnya, misalnya 37 derajat. Kalau di Australia misalnya, berarti yang selatan yang naik ke atas, gitu ya. Ini nggak ngaruh sih. Kita fokus ke tadi deklinasi. Misalnya, ting, dan ikut taruh bintang ini. Nah, deklinasinya sama ya. Misalnya 20 derajat deh. 20 derajat, dan ikut tambah satu lagi bintang. Mana nih? Oh, di sini dia. Dengan deklinasi 20 derajat juga. Cus. Tapi right ascension-nya beda ya. Nih, 20 deklinasi, right ascension-nya 13 jam. Yang ini 9 jam. Jadi kita lihat. Oh iya, meridiannya yang mana? Nih, meridian itu kan yang menghubungkan tadi zenith di atas kepala tepat, utara, selatan, dan nadir di bawah. Jadi lingkaran yang ini. Mana? Nih, lingkaran yang ini. Ini deh. Nah, lingkaran di tengah ini, yang garis tengah ini namanya meridian. Ada 2 bintang tadi, kita coba cek. Ting. Nah, beda ya. Dia melewati meridian di waktu yang berbeda. Mana tadi bintangnya? Ayo. Nah, yang pertama melewati duluan, berikutnya baru lewat. Jadi, bukan deklinasi. So, pernyataan yang pertama salah. Pernyataan kedua, kedua bintang memiliki asensio rekta yang sama. Kita coba lagi aja. Mana bintangnya tadi? Bintang. Cepetin, nah. Ayo, mana kamu? Nah, ini dia. Oke, sip. Pos. Ting. Kita bikin sekarang right ascension-nya sama. Misal, I don't know, 10 misalkan. Deklinasinya terserah aja. Bintang satunya mana? Ting. Deklinasinya, right ascension-nya 10. Oh, biar nggak numpuk deklinasinya udah cukup bedain deh. Satunya 30. Nah, terlalu dekat juga. 40 deh. Nah, sampingan kayak gini ya. Sekarang kita lihat apakah mereka berdua melewati meridian garis yang ini dalam waktu yang sama. Lah, masih kelewatan. Kita percepat dulu deh. Ayo. Nah, ini nih. Moment of truth. Sama. Gitu ya. Mereka akan melewati garis meridian di waktu yang sama. Kenapa? Gampangnya sama. Jadi kita mencari yang sama. Berarti kalau di koordinat ini ya, koordinat ekuatorial, right ascension-nya sama-sama di sini. Jadi kalau sekali gerak kayak gini ya berarti bareng. Dan ikut tambahin satu lagi bahkan bisa nih.
Taruh sini, tadi sama-sama 10 ya. 10. Cus. Mana? Nih, 3 bintang dengan right ascension yang sama. Melewati meridian di waktu yang bersamaan. Oke? So, pernyataan kedua benar. Yang ketiga, kedua bintang memiliki sudut jam yang sama. Nah, seperti penjelasan sebelumnya, sudut jam itu kan nunjukin tadi ya, seberapa waktu objek itu patokannya dari meridian. 0 berarti tepat di meridian, minus 5 jam misalnya berarti 5 jam lagi akan di meridian, plus 1 berarti sudah 1 jam ngelewatin dari meridian, gitu ya. Nah, artinya saat kedua objek itu sama-sama melewati meridian, maka HA-nya sama dong, sama-sama 0. Kalau 1 ya berarti sama-sama 1, sama-sama udah lewatin 1 jam. 10 berarti sama-sama udah melewatin 10 jam dari meridian. Balik lagi, muter lagi, berarti waktu mereka mencapai meridian akan sama. So, pernyataan ketiga juga benar. Yang keempat, kedua bintang memiliki azimut yang sama. Azimut ini kan tergantung ini ya. Kita putar dulu deh. Putar. Set. Mana sih? Oke. Nyampe. Nah, ini nih. Ting. Bintang ini misalnya, azimutnya, udah aku ganti berapa nih? 200 misalnya. Set. Oh, kelewatan ya. 150. Kan 200 ya selatannya. Terus yang ini udah aku juga ganti jadi 150. Ting. Yang ini udah aku juga ganti jadi 150. Ting. Oh, altitude-nya satunya ketinggian nih. 40 deh. Nah, ada 3. Ini. Azimutnya sama. Kita play. Ting. Oh, ternyata tidak melewati meridian di waktu yang sama. Nah, kenapa begitu? Karena azimut dan altitude ini adalah koordinat lokal. Lokal itu maksudnya apa ya? Berdasarkan orangnya. Nah, ketika bintang dengan azimut yang sama, tadi sama-sama udah Niko siapin di 150, ternyata melewati meridian tidak di waktu yang bersamaan, karena trajektorinya beda. Gitu, oke? So, pernyataan salah. Terakhir, kedua bintang memiliki tinggi alias altitude yang sama. Kalau altitude, sit, ayo. Oke, sip. Up. Hehe. Altitude-nya kita samain. Altitude-nya kita samain, ya berarti tingginya sama ya. Misalnya sama-sama berapa sih? 50 lah misalnya. Ini juga 50. Tapi lokasinya beda ya. Ini juga 50 misalkan. Oh, azimutnya kita bedain dong. Satunya berapa sih? 90 misalnya. Ting. Lagi ada di sebelah sini. Kelihatan sih. Ini pasti ngelewatin meridian dengan waktu yang berbeda. Dalam waktu yang berbeda. Bukan bersamaan. Nah, soal-soal seperti ini masuk playlist Bola Langit. Yang tentang koordinat lah. Ini lumayan. Jadi kalian pelajari aja ya. Terus challenge. Niko udah siapin 1 soal challenge. Ada sebuah peristiwa. Boleh dicek pernyataan mana yang benar. Gampang sih kayaknya kalau kalian perhatiin ya. Tapi ya dicoba aja. Terus bagi yang masih bingung boleh langsung tanya aja. Itu aja dulu pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. See you on the next number.